Masak sayur genjer, masak cumi, sama oncom. Sebelum mulai memasak, pertama aku mau potong-potong sayur genjernya dulu guys. Ini pengalaman pertama aku masak sayur genjer guys. Kemarin pas beli takut salah, aku sampai nanya ke ibu yang jual, "Bu, ini bener ya sayur genjer?" Kata ibunya, "Iya bener." Karena seumur-umur aku belum pernah masak atau makan sayur ini guys. Ini benar-benar pengalaman pertama aku masak sayur ini guys. Aku dapat rekomendasi dari mbak ipar aku. Waktu itu aku bikin konten masak sayur pakis dan mbak iparku komen, "Sayur genjer juga enak Mi," katanya. Jadi aku penasaran dan sekarang mau aku coba masak. Seenak apa sih rasanya? Dan sayur genjer ini murah guys. 3 ikatnya cuma 5.000, sama seperti harga kangkung, murah meriah. Motong sayur genjernya sudah selesai. Sayurnya mau aku cuci dulu ya guys, tapi nggak aku record ya. Sampahnya ketinggalan. Dan ini aku langsung ke oncom ya guys, karena waktu itu aku masak oncom dan banyak banget yang tanya, "Oncom itu seperti apa, Mbak? Oncom itu apa, Kak?" Jadi sekarang aku mau masak oncom lagi. Ini bumbu buat sayur pakisnya, ini bumbu buat cuminya, ini buat sambal goreng guys, dan ini cuminya. Cuminya setengah kilo, pas direbus jadi sedikit banget. Dan dicobek ini bumbu buat oncomnya. Kita balik ke oncomnya lagi ya, karena banyak yang tanya, jadi aku liatin ke kalian secara detail. Oncom itu seperti ini guys. Kalau nggak salah si oncom ini terbuat dari ampas tahu, kalau nggak salah ya. Jadi si oncom ini masih saudaraan sama tahu dan tempe. Cuma kalau oncom ada rasa pahit-pahitnya dikit. Kalau beli oncom pilih yang masih baru karena rasanya nggak begitu pahit. Kalau yang sudah berhari-hari atau yang warnanya sudah agak hitam, rasa pahitnya agak terasa guys. Kalau yang masih baru seperti ini rasanya enak. Udah ngerti ya, udah nggak penasaran lagi ya. Lanjut ke proses ngolek bumbu oncomnya. Bumbunya cuma bamer, baput, jahe, kunyit, lengkuas. Tapi aku kasih dikit-dikit guys, kunyit, jahe, sama lengkuasnya. Aku kasih daun jeruk juga. Untuk daun jeruknya opsional ya. Setelah bumbunya halus, aku kasih cabai keriting biar ada warnanya. Bumbunya sudah halus, masukin oncomnya. Lalu diulek sampai halus. Diulek seperti ini guys. Aku liatin lagi ke kalian biar kalian gak penasaran lagi. Di Madura itu kalau nggak salah nggak ada oncom. Jadi banyak yang tanya oncom itu seperti apa. Lalu aku kasih tepung bakwan 1 bungkus. Habis itu kasih 1 butir telur, diaduk-aduk. Jangan lupa kasih irisan daun bawang. Kalau nggak ada daun bawangnya kurang enak guys. Terus ada juga yang tanya, "Mbak, oncom itu tempe gembos ya?" Aku nggak tahu tempe gembos itu seperti apa. Aku taunya cuma oncom, jadi nggak bisa membedakan guys. Kasih kaldu bubuk sama lada bubuk. Untuk garam sama sasanya sudah aku kasih pas ngolek bumbunya tadi guys. Diaduk-aduk lagi. Berhubung ini kurang encer, jadi aku kasih air dulu ya guys. Setelah dikasih air, diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Jadinya seperti ini. Belum digoreng saja udah kelihatan enaknya. Yuk kita goreng. Aku pindah-pindahin dulu guys ke dekat kompor biar nanti nggak mondar-mandir lagi. Sebelum ke proses goreng-goreng, aku mau masak nasi dulu guys. Masa iya cuma masak lauk saja nggak masak nasi? BTW takutnya nanti sama tetangga onlineku dikira aku masak nasi jagung terus. Jadi hari ini aku masak nasi tanpa jagung. Male aobe karena malelok konten nasi jagung meloloh. Takut hedepusen karena nasinya sudah disiram. Lanjut aku mau masak sayur genjernya guys. Minyaknya aku pakai minyak jelantah saja. Sayang guys kalau nggak dipakai. Katanya bumbu sayur genjer ini sama seperti bumbu tumis kangkung guys. Jadi aku cuma pakai bamer, baput, irisan tomat sama cabe. Kasih garam, sasa, sama kaldu bubuk. Terus aku kasih lada bubuk juga. Diaduk-aduk. Setelah bumbunya layu, aku masukin sayur genjernya. Ini sayur genjernya sudah dicuci bersih ya guys. Katanya masak sayur genjer itu nggak usah direbus. Jadi langsung aku masukin saja. Ini benar-benar pengalaman pertama aku guys masak sayur genjer. Jadi kalau ada kesalahan mohon dikoreksi ya. Nasinya aku cek dulu. Ini nasinya sudah mateng guys. Sayur genjernya tadi nggak dikasih air. Ini airnya keluar sendiri. Sayur genjernya sudah mateng, aku angkat. Lalu aku tuang ke piring. Dan ini hasilnya guys. Sayur genjer ala aku. Kalau proses masaknya salah mohon dikoreksi. Masak sayur genjernya udah, lanjut goreng oncom. Sengaja tadi pas ngolek bumbunya, cabenya aku ulek kasar guys, gak aku ulek sampai halus biar ada warna merah-merahnya. Berhubung ini durasinya sudah agak panjang, aku persingkat saja ya guys. Oncomnya sudah mateng, aku angkat dan aku tiriskan. Untuk proses goreng selanjutnya gak aku record ya.
Ini ceritanya goreng oncomnya sudah selesai semua, lanjut masak cumi. Tadi pas proses nuang bumbu sama ngasih garam beserta sasanya lupa kameranya nggak dipencet guys. Setelah bumbunya layu aku masukin cuminya, biar masaknya nggak lama-lama. Tadi cuminya aku rebus sebentar. Nggak sebentar guys, direbusnya sampai mateng. BTW yang suka cumi ini bocil sama papinya. Kalau aku bukan pecinta cumi. Cuminya sudah mateng dan ini hasilnya guys. Kalau untuk cuminya ini aku nggak ikutan makan guys. Cuma jadi kang masaknya doang. Untuk proses goreng sambalnya nggak aku record ya. Dan ini masaknya sudah selesai semua. Masya Allah tabarakallah. Ini cuminya, ini sambal gorengnya, oncom guys. Area positif nyaman karena sayur genjer, nasi tanpa jagung. Kalau kata orang Madura, nasi pote. Dan ini menuku hari ini guys, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Taruh nasinya di piring, kasih sayur genjernya, oncomnya taruh juga, jangan lupa sambalnya. Karena aku bukan pecinta cumi, jadi makannya gini saja. Sebelum makan, jangan lupa berdoa ya, aku cobain sayur genjernya guys. Semoga enak. Nanti kalau enak bikin lagi. Ternyata rasanya enak guys, dan rasanya 11-12 sama sayur pakis. Dan hampir mirip juga sama kangkung. Rasanya perpaduan sayur pakis dan tumis kangkung. Enak-enak, nyaman kena. Besok-besok bisa dicoba lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Kalau bikin pengen maaf ya guys. Nyoon sapora tretan.